Shalom saudara semua, kita akan memulai ibadah minggu kita yang saya tahu pasti akan memberkati kita karena akan mendapatkan tuntunan. Terlebih lagi hari-hari ini kita dibombardir dengan berita-berita yang negatif. Bagaimana prediksi-prediksi ke depan yang akan membuat dunia akan bertambah suram, tetapi kita punya Tuhan yang luar biasa. Yuk kita mulai dulu dengan doa dan mendengarkan tuntunan Tuhan yang pasti akan menuntun, memimpin, dan memberkati karena firman Tuhan gak akan gagal, tetapi akan melakukan apa yang Tuhan pasti perintahkan. Amin. Kita mulai saja. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini adalah hari di mana kami mengalami perjumpaan dan tuntunan dengan Tuhan. Kami tahu bahwa hari-hari ini dunia dikelilingi dengan kegelapan, kekelaman, tetapi firman-Mu katakan bahwa terang Tuhan telah terbit atas kami dan kemuliaan Tuhan nyata atas kami, Tuhan. Sebab itu kami gak perlu takut, dan kami justru tahu bahwa Tuhan bekerja dengan luar biasa. Justru di tengah kegelapan dunia ini Tuhan memancarkan kemuliaan sehingga semua orang bisa melihat bahwa kami memiliki Allah yang hidup. Sebab itu berfirmanlah, beracaralah, kami siapkan hati kami, dan biarlah Engkau dipermuliakan. Mari kita yang siap katakan amin. Oke, kita mulai saudara-saudari. Kita bersyukur bahwa belum lama ini kita di sinode telah berkumpul satu, dan kemudian kita mendapatkan tuntunan dari sinode bahwa tahun ini kita akan memakai tema karena tuntunan Tuhan, bukan karena asal-asalan mau ini kedengarannya bagus, saudara-saudari. Ya, singkatnya adalah tahun ini ya, kita mendapatkan tema yaitu tentang masa menuai. Firmannya diambil di dalam Amos 9 ayat 13, saudara-saudari ya. Dan di dalam bahasa Inggrisnya Anda bisa lihat, tetapi saya akan bacakan terjemahan bahasa Indonesianya. Tuhan berkata bahwa masa berkat yang besar akan datang. Pekerja masih akan menuai, ya, jadi memanen, ketika tiba waktu untuk membajak sawah lagi. Jadi ini tuaiannya luar biasa, saudara. Belum selesai dituai, udah harus bajak sawah lagi. Mereka masih menginjak-injak buah anggur ketika tiba waktunya panen baru. Ini anggur yang sudah ada, ini yang dituai, ini belum selesai diberesin ya, saudara. Kemudian udah datang panen lagi. Jadi anggur manis akan menetes dari pegunungan dan mengalir dari bukit. Jadi dengan kata lain, bukan masa menuai yang biasa, tetapi yang berlimpah-limpah. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan akan tiba waktunya. Gandum tumbuh begitu cepat sehingga musim menuai tak ada putus-putusnya. Amin, saudara-saudari. Pohon anggur akan tumbuh sangat pesat sehingga orang akan terus-menerus membuat air anggur. Air anggur akan menetes dari gunung-gunung dan mengalir dari bukit-bukit. Inilah yang akan Tuhan lakukan, saudari. Ya, dan kita percaya karena kita bagian dari tubuh Kristus, dan demikian juga ada orang-orang, ada rasul, ya, saudara, yang mendapatkan pesan dari Tuhan tentang apa yang Tuhan akan lakukan di tahun ini. Yaitu yang kita lihat bahwa mereka berpatokan pada tahun Israel, dan yang dimulai kemarin tanggal 25 September, saudari ya. Dan kita mulai aja apa yang Tuhan meneruskan ya, saudari. Nah, untuk itu sesuai dengan tema kita, topik kita adalah menghalau penghalang. Saudara-saudari, kita perlu tahu bahwa penghalang di dalam diri kita sendiri sesungguhnya. Kita harus mulai dari diri kita. Nah, Tuhan kasih unjuk bahwa ada dua penghalang. Pertama adalah kesombongan. Kesombongan sangat tidak disukai oleh Tuhan. Kita telah banyak bahas kesombongan. Ya, orang sombong itu jauh ataupun Tuhan nggak suka, mereka akan jatuh. Gereja banyak mengkhotbahkan tentang kesombongan. Ya, tetapi ada hal ya yang tanpa disadari jarang dikhotbahkan. Tetapi justru itu menjadi penghalang dan ada di dalam kita. Ya, makanya Anda ngelihat gambarannya adalah dua wajah. Satu kesombongan, satu lagi apa? Minder, saudara, rendah diri. Tanpa Anda sadari, Anda mungkin mudah melihat orang itu sombong, tetapi kadang kita nggak sadar bahwa minder. Kita kadang tahu kita minder, tetapi kita pikir itu oke. Itu kita bilang nggak apa-apa. Saudara, ini enggak. Oke ya? Oleh sebab itulah kita harus tahu mengapa ini jadi nggak beres. Saudara, oleh sebab itu kita mulai dulu dampaknya. Minder membuat kita nggak berkembang, saudara-saudari. Ini hanya beberapa. Minder membuat kita nggak berkembang. Kenapa? Karena kita merasa nggak mampu terus. Kemudian akan membuat kita kesepian.
dan terluka. Kita minder, kita nggak merasa nggak diterima, kita merasa kita kurang beruntung, ya banyak sekali. Kemudian akhirnya kita akan depresi karena banyak sekali yang kita merasa kita nggak dapatkan, hidup nggak adil, dan juga ini akibat kita memikul beban berlebihan. Minder akan membuat kita memikul beban yang seharusnya nggak perlu kita pikul. Tuntutan-tuntutan dari sekeliling kita yang menunjukkan bahwa kita ini nggak benar, nggak baik, nggak hebat, akhirnya kita pikul. Ya, kemudian minder akibat yang juga yang paling luar biasa yang jarang orang lihat adalah sulit mengalami kuasa Tuhan. Karena dengan minder Anda sebenarnya sesungguhnya sedang mengizinkan identitas ilahi kita sebagai anak Allah tidak kita gunakan. Amin. Nah, tahu dari mana kita minder saudari? Banyak orang minder, ada yang tahu, ada yang enggak. Setiap dari kita memiliki bagian ini, saudari. Hanya kadarnya kadang berbeda. Ada yang berat sekali, ada yang enggak. Tetapi, lihat, coba kalau ada hal-hal ini di dalam kehidupan kita, itu artinya kita ada minder dan kita harus pikirkan. Contoh, ya, tandanya, Anda dan sering takut, semikirin apa ya kata orang. Anda misalkan mau bicara sesuatu, mau ngomong sesuatu, Anda pikirin, nanti kata orang apa ya kalau saya ngomong begini, ya. Bukan artinya Anda karena takut orang menganggap Anda itu jelek, bodoh kalau Anda ngomong begitu. Nah, itu dia, takut kata orang, takut kata pendapat negatif orang. Lalu Anda takut salah atau gagal. Aduh, saya bisa nggak ya? Aduh, kalau saya lakukan ini bagaimana? Sehingga Anda nggak punya percaya diri. Anda mampu. Dan jelas Anda nggak merasa lebih berarti. Anda nggak berarti orang lain. Anda ngelihat orang lain, enaknya dia hebat ya. Anda memiliki mental bahwa orang lain itu lebih hebat sehingga Anda maunya adalah mengikuti mereka. Ini salah, nanti kita lihat kenapa. Lalu Anda lama-lama juga dengan keadaan Anda kan merasa hidup ini nggak adil loh. Karena Anda ngelihat orang lain lebih berhasil, kenapa saya nggak bisa? Apakah saya bodoh, saya nggak beres, ataupun saya ada sesuatu yang kurang? Kemudian juga pada akhirnya Anda membuktikan diri Anda demi harga diri. Kelihatannya nggak minder, tetapi Anda mau membuktikan sesuatu demi menjaga ataupun membuktikan harga diri Anda. Bukannya melakukan sesuatu karena Anda punya panggilan atau tujuan, tetapi untuk menunjukkan. Karena Anda merasa Anda ada sesuatu yang harus Anda buktikan kepada orang lain bahwa Anda ini berharga. Ya, ada sesuatu yang membuat Anda harus membuktikan bahwa kita berharga. Ini yang salah motivasinya. Kemudian malah Anda kan menarik diri. Aduh, saya nggak ada apa-apanya, saya malu. Dan Anda nggak merasa dibutuhkan. Anda nggak merasa penting. Lalu Anda juga berusaha menyenangkan orang untuk mendapatkan pengakuan. Bukan untuk menunjukkan, Anda menyenangkan orang karena kerjasama, bukan, tapi untuk pengakuan. Jadi takut akan manusia. Dan ini Tuhan bilang enggak. Oke ya? Lalu banyak sekali yang kita, ini hanya beberapa saudari. Kemudian juga bahwa minder itu juga penyebab minder pertama adalah kita, atau yang utama adalah garis besar adalah kita mengenakan nilai dunia yang salah. Nilai-nilai dunia, bukan nilai-nilai Tuhan, nilai dunia yang salah. Apa aja? Satu, appearance, penampilan luar, penampilan kita saudari. Alkitab berkatakan dalam 1 Samuel 16 ayat 17, saya pakai bahasa Indonesia sehari, jangan kau terpikat oleh rupanya yang elok dan tinggi badannya. Bukan dia yang kukehendaki. Aku tidak menilai seperti manusia menilai. Manusia melihat rupa, tetapi aku melihat hati. Saudara, ketika kita hanya melihat penampilan luar, maka kita akan jadi minder. Itu orang lebih cantik, itu orang lebih ganteng, itu orang lebih gagah, lebih tinggi, lebih mancung hidungnya, dan macam-macam. Lebih sempurna, lebih awet muda, lebih langsing. Anda sedang melihat penampilan. Tetapi Tuhan bilang, itu dari manusia. Segala sesuatu yang dari manusia akan menimbulkan kuk yang berlebihan. Dari Tuhan enggak. Tuhan melihat hati di dalam. Kemudian apa lagi? Intelligent. Saya katakan bahasa Inggrisnya intelligent, tetapi artinya saya pintar atau tidak. Karena kalau saya pintar, saya akan dapat posisi atau jabatan. Sehingga Anda menilai orang, ya, berdasarkan posisinya.
Tentu kalau pintar dianggap posisinya bagus, jabatannya bagus. Firman Tuhan katakan dalam 1 Korintus 1 ayat 26, saudara, maaf. Coba ingat bagaimana keadaanmu pada waktu Allah memanggil kalian. Cuma sedikit saja di antaramu yang bijaksana atau berkuasa atau berkedudukan tinggi menurut pandangan manusia. Dengan kata lain, saudara-saudari, ketika kita dipakai Tuhan, dipanggil Tuhan, nggak ada dari kita yang dianggap bijak, berkuasa, ataupun punya jabatan, punya posisi yang layak menurut pandangan manusia. Tetapi di hadap Tuhan, kalau Anda baca di ayat-ayat sebelumnya, apa yang bodoh di hadapan manusia dipakai Tuhan untuk mempermalukan yang berhikmat. Gitu ya. Jadi Anda dipakai Tuhan bukan karena kepintaran kita, bukan karena posisi dan jabatan kita, saudara. Karena Tuhan punya rancangan rencana. Ketika kita mulai menilai segala sesuatu, maka Anda akan melihat di atas Anda akan ada orang yang lebih pintar, di bawah Anda akan ada banyak orang-orang juga yang lebih di bawah kita. Tetapi it doesn't matter, itu nggak penting. Amin ya? Mau posisi, jabatan, kepintaran, kecerdasan bukan menyebabkan nilai kita makin bertambah. Itu adalah nilai-nilai dari dunia yang salah. Kemudian apa lagi? Ada appearance, ada intelligence, dan ketiga wealth, saudara-saudari. Harta, pemilikan. Lukas 12 ayat 15 katakan hati-hati dan waspadalah. Jangan sampai kalian serakah. Sebab hidup manusia tidak tergantung dari kekayaannya. Walaupun hartanya berlimpah-limpah. Ini yang sering kita salah. Kita sering, saudara-saudari, minder sama orang yang kaya. Sehingga kita akhirnya orang jadi mau menyenangkan orang kaya ataupun orang yang lebih tinggi dari kita. Kita bilang iya. Hanya karena kita melihat dia lebih kaya. Karena kita pikir kalau dia lebih kaya, dia lebih hebat. Dia lebih berarti. Saya bukan anti, tetapi ini cara ngelihat yang salah. Kita butuh orang-orang yang berhasil. Secara finansial pun, kita butuh, gereja butuh. Tetapi nilai Anda bukan ditentukan oleh harta. Nanti kita ngelihat nilai kita tentukan apa. Kemudian yang keempat, ya adalah sosial budaya, pandangan. Aduh, saudara, ini begitu banyak sehari-hari ini pandangan-pandangan yang dalam sosial budaya kita yang membuat kita jadi minder. Contohnya yang nyata adalah di budaya kita, seringkali kita bilang, kalau udah umur segini harus married, harus kawin. Kalau belum kawin malu, kita minder. Saudara, ini yang berlebihan. Tidak datang dari Tuhan. Anda baca dalam firman Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan nggak suruh kita semua harus married. Budaya, sosial kita yang suruh. Firman Tuhan katakan dalam Kolose 2 dan 8, hati-hati jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun. Ini kan turun-temurun kan budaya. Dan roh-roh dunia yang tidak menurut Kristus. Akhirnya kita pakai nilai-nilai ini, hasilnya kita jadi rendah diri, minder. Ketika kita minder, itu penghalang untuk kita menuai, saudari. Karena minder membuat kuasa Tuhan gak bisa bekerja secara penuh di dalam kehidupan Anda. Amin. Nah, kenapa sih kita membutuhkan hal-hal ini, saudara? Sesungguhnya, saudara, semua ini karena manusia ada kebutuhan di dalam manusia yang ada pada semua orang. Tetapi kita harus memenuhi kebutuhan itu bukan dari dunia, tetapi dari Tuhan. Ada 3 kebutuhan saya mau sampaikan di sini. 1 yaitu significant, kedua security, ketiga acceptance. Jadi kebutuhan manusia yang paling dalam, kalau kita sekali lagi, pertama adalah merasa berarti, significant. Yang kedua, manusia butuh merasa aman, terjamin, dan ketiga, manusia butuh merasa diterima. Nah, karena kadang-kadang saudara-saudari, mereka mencari dari nilai-nilai dunia. Supaya mereka diterima, mereka merasa harus penampilan mereka lah. Merasa mereka kalau diterima, kalau mereka punya harta berlimpah. Ingat ya, saya bukan berkata bahwa kalau ada orang yang tubuhnya baik, penampilannya bagus, hartanya berlimpah, itu arti salah. Enggak. Tetapi ketika kita menjadikan itu patokan untuk kita berarti diterima, itu yang jadi salah. Ya? Apapun Anda, Tuhan punya tujuan. Jadi ketika kita memakai ya
Nilai-nilai dunia, ini yang jadi salah. Untuk merasa berarti, Anda melihat pada posisi, pada jabatan, pada kepemilikan, pada penampilan, pada apa pandangan sosial, budaya yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kalau yang sesuai dengan firman Tuhan tidak masalah. Aman Anda juga. Kalau Anda punya posisi, punya harta yang berlimpah, lalu Anda punya juga penampilan yang bagus, merasa Anda bisa terjamin aman, dan Anda merasa diterima dengan keadaan itu semua, itu salah, saudari. Bukan itu. Oke? Nah, bagaimana kita bisa diterima semua dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan? Ya, dalam 1 Korintus 12 ayat 27 katakan, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Lalu di ayat sebelumnya, di ayat 7 dikatakan, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Apa yang mau disampaikan di sini adalah begini. Kita ini semua tubuh Kristus, masing-masing anggotanya. Apakah, kalau Anda baca ayat sebelumnya, ya, tubuh itu nggak terdiri dari semua mata, nggak semua dari telinga. Jadi artinya ada, Anda berbeda satu sama lain. Tetapi ketika Anda terima Kristus, Anda adalah tubuh Kristus. Dan ketika Anda tubuh Kristus, lihat di sini, tiap-tiap orang dikaruniakan, tiap-tiap orang ada sesuatu yang mereka milikin, yang mereka bisa berikan untuk kepentingan bersama. Dengan kata lain, saya mau katakan, kita berbeda tetapi kita saling dibutuhkan. Saya nggak katakan saling membutuhkan, enggak. Anda dibutuhkan. Kita saling dibutuhkan dan saling terkait. Jadi Anda berarti, Anda menjadi berarti bukan karena Anda paling pintar, paling hebat, paling kaya, bukan, paling cantik, bukan itu. Tetapi karena Anda unik, Anda bagian dari tubuh Kristus. Anda dibutuhkan, ada bagian Anda dibutuhkan. Itulah yang membuat Anda berharga, berarti. Karena Anda terkait, itu berarti Anda dibutuhkan. Kalau nggak ada Anda, nggak akan utuh tubuh Kristus ini. Ingat itu dan hidupi itu. Banyak orang merasa berarti karena tetap nilai-nilai dunia. Dan saya mau katakan, nilai-nilai dunia sedang turun, akan punah, akan mengecewakan kita. Tapi nilai Tuhan akan dibuktikan berarti dan benar, saudari. Jadi dengan kata lain, bukan tentang posisi ataupun jabatan Anda. Saya mungkin jadi pendeta, tetapi bukan itu yang membuat saya lebih dari Anda. Enggak ada. Tetapi yang harus kita tekankan adalah, saya harus berfungsi benar apapun bagian saya. Ada orang sebagai istri posisinya. Ada orang sebagai suami, ada orang sebagai anak. Bukan berarti istri lebih rendah, suami lebih tinggi. Enggak. Ketika Anda berfungsi benarlah, itu yang membuat kita berarti. Bukan posisi kita. Jadi dengan kata lain, saya mau katakan, berfungsi benar. Bukan posisi ataupun jabatan yang kita miliki. Amin, saudara. Ini yang Tuhan mau, karena Anda diberikan karunia berbeda satu sama lain. Ketika karunia itu dipakai, diefektifkan dengan benar, maka itu yang dibutuhkan. Bukan tentang, saya mau jadi seperti dia. Karena Anda diciptakan beda. Kalau Anda mau jadi seperti dia, Anda akan jadi kecewa, Anda akan jadi rendah diri mungkin. Dan kemungkinan juga sombong. Jadi ini dia, saudara. Haleluya. Bahkan firman Tuhan dalam Filipi 2 ayat 13 katakan, Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Wow, saudara, ternyata nih, apa yang kita bisa lakukan, itu ketika makin efektif, makin luar biasa, makin bisa kita jadi berfungsi benar ketika kita menyadari Allah yang mengerjakan di dalam kita. Artinya, saudara-saudari, kita ini akan jadi berarti berfungsi baik ketika Kristus, kita menyadari ada Kristus yang bekerja di dalam kita sesuai dengan Filipi 2 ayat 13. Anda akan menjadi berarti ketika Anda mulai sadar terus. Pola pikir Anda mulai menyadari bahwa Kristus bekerja di dalam saya. Kalau Kristus bekerja di dalam saya, maka apapun fungsi saya, ketika saya bekerja, mengizinkan Kristus bekerja di dalam saya nggak usah minder. Maka saya akan berarti saya memang dibutuhkan.
saya dibutuhkan dan saya menjadi berarti buat tubuh Kristus yang lain. Amin, saudara. Ya. Jadi berarti signifikan kita tidak datang dari uang atau kepemilikan. Tuhan butuh gereja, Tuhan butuh memang. Tetapi bukan itu yang membuat kita berarti. Tetapi ketika Anda menjadi orang misalkan yang memiliki harta dunia berlimpah-limpah, tapi Anda juga jadi orang yang berfungsi benar. Anda mengizinkan Kristus bekerja dalam Anda, maka Anda itu juga luar biasa. Amin ya. Jadi inilah, bukan karena kita mendapat pujian dari manusia. Karena apa yang dari manusia akan hilang. Anda mungkin nggak punya uang ataupun pemilik yang luar biasa, kepemilikan yang luar biasa. Mungkin kita nggak dikenal. Mungkin kita bukan orang yang sukses, dianggap sukses dalam bisnis oleh dunia, katakan begitu. Tapi kita bisa menikmati sukacita karena Allah, karena Tuhan bekerja di dalam kita, kita membawa makna sesuatu di dalam rancangan Tuhan yang luar biasa, bukan buat hanya kita, tetapi buat seluruh alam semesta ini. Karena Anda diciptakan di dalam alam semesta dan Tuhan telah memberikan tujuan kepada kita. Itu dia. Kepuasan kita karena kita mengerjakan pekerjaan Dia dan juga mengetahui Dia yang bekerja dalam kita. Amin. Jadi inilah yang harus kita semakin sadari. Keberhatian kita datang karena menyadari kita menggenapi pekerjaan Allah. Lalu yang kedua, saudara-saudari, security. Dalam Lukas 15 ayat 29-32, ini ayat yang terkenal, yaitu perumpamaan tentang anak bungsu dan anak yang sulung. Saya mengambil di dalam ini aja ya, ayat 29 aja, dari IMB, Indonesian Modern Bible terjemahannya. Anak yang sulung itu berkata ketika dia ngelihat bapaknya menyambut anak bungsu dengan pesta, dengan sukacita, dia marah. Kemudian bapaknya menjawab, ya, nah kenapa kamu marah? Kemudian si sulung itu bilang, ia menjawab dan berkata kepada ayahnya, lihatlah, bertahun-tahun aku telah menghambakan diri kepada Bapa dan aku tidak pernah melanggar perintah Bapa. Tapi belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing pun untuk aku bersukaria bersama sahabat-sahabatku. Bapak itu jawab, saudara-saudari, di ayat 31. Anakku, engkau selalu bersamaku. Semua milikku adalah milikmu. Anda perhatikan nggak? Anak sulung itu menyamakan diri dia sebagai hamba. Padahal bapak itu bilang, kamu anak, selalu bersamaku. Jadi anak yang sulung ini memiliki mentalitas hamba. Sehingga dia nggak merasa nyaman. Dia nggak merasa terjamin. Seorang hamba mengandalkan upah, saudara-saudari. Kalau upah tergantung daripada kehebatan kita, kemampuan kita melakukan sesuatu, upah juga tergantung dari kebaikan daripada Tuhan kita. Mau berikan apa enggak nih? Hak kita yang seharusnya, apa dia tahan, dia pelit. Jadi nggak pernah merasa terjamin dan aman, haknya bisa diberikan. Itulah sikap daripada anak sulung itu. Dia memiliki mentalitas hamba. Dia memiliki mentalitas hamba yang harus mencari upah, gaji dari kerja kerasnya. Sehingga gak pernah rasa aman, gak pernah terjamin, saudari. Ingat, kita bukan mencari aman dan terjamin dengan materi. Ini bukan tentang materi. Materi gak pernah akan memuaskan kita. Kalau kita akan merasa aman, terjamin, kalau saya memiliki materi berlimpah, nggak akan pernah memuaskan. Kalau Anda sudah cukup makan 3 kali sehari, setiap sehari begitu, sebenarnya sudah terjamin. Tetapi kita nggak pernah puas. Sudah makan 3 kali sehari, kita mau makannya di restoran terus. Habis itu kita mau makannya yang buffet di hotel. Dan terus meningkat, saudari. Amin ya? Tapi lihat, asa aman dan terjamin ini bukan datang dari kelimpahan materi. Tetapi Anda ngelihat dari mentalitas. Ya, mentalitas anak akan melihat bahwa dia punya warisan. Apa sih bedanya, saudara? Nah, sebagai anak Allah, bedanya begini. Sebagai anak Allah, kita bukan berusaha untuk menang. Contohnya yang kecil aja ya. Sering kita berusaha, kita bekerja mati-matian. Nggak salah berusaha dan bekerja mati-matian, bekerja keras. Tetapi tujuannya adalah untuk kita sukses. Untuk kita menang. Padahal
Kalau kita anak, maka kita sudah tahu Yesus sudah mewariskan kemenangan kepada kita. Jadi ketika kita punya mentalitas anak, kita bukan berusaha untuk menang, tapi kita yakin telah diwariskan kemenangan, kesuksesan. Apapun juga yang Yesus bayar di atas kayu salib telah diwariskan. Apapun juga yang milik Yesus telah diwariskan pada kita. Bukan karena kehebatan kita. Kalau hamba harus kehebatan dia. Kalau hamba itu ya bisa bekerja luar biasa bagus, bisa menghasilkan banyak, maka dia baru bisa tenang karena usahanya. Tapi Anda nggak akan pernah bisa menjadi aman dan terjamin ketika Anda menjadi hamba. Karena bisa aja Anda kerja setengah mati, tetapi tuannya jahat, gitu kan? Tetapi ketika Anda adalah anak, Anda tenang, ada warisan. Bukan kita nggak berusaha, salah mentalitas itu. Ini adalah berbicara karena saya telah diwariskan kemenangan, saya telah diwariskan kesuksesan, contohnya ya, maka termasuk kesembuhan, saudara. Kesembuhan adalah warisan, karena Yesus sudah membayar harganya, dan sekarang Anda sudah diwariskan kesembuhan itu. Kemenangan, kesuksesan, kesembuhan, itu diwariskan dari Tuhan. Karena diwariskan, Anda harus tahu itu sudah menjadi milik Anda, sehingga ketika saat ini Anda merasa belum mengalami kemenangan, kesuksesan, kesembuhan, maka itu tidak normal. Anda harus mulai mempertahankan, mulai mempercayai, mulai mempertahankan, mulai menghidupkan. Caranya, untuk kesukses, kita diwariskan kesuksesan. Kalau kita belum melihat kesuksesan, usaha kita belum melihat kesuksesan, pekerjaan kita belum melihat kesuksesan, maka Anda harus percaya itu sudah diwariskan, lalu kita terus jangan mundur. Kita terus berikan yang terbaik, jangan mundur. Amin. Ini yang Tuhan mau. Inilah, sehingga aman dan terjamin bukan karena apa yang kita miliki, tetapi status kita sebagai anak di mata Bapa, sehingga kita diwariskan. Haleluya. Yang ketiga, acceptance, saudara-saudari. Merasa diterima. Dalam Yeremia 31 ayat 3, saudara, dikatakan, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Artinya kasih yang tak bersyarat, saudari. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Saudara, ini luar biasa. Ini kata-kata puitis sekali. Dari jauh aku menampakkan diri kepadanya. Artinya Tuhan menampakkan diri kepadanya, kepada kita, saudari. Dari jauh bukan arti Tuhan yang jauh sekali, bukan. Ini arti satu kerinduan sekali, saudari. Satu kerinduan Tuhan, keinginan Tuhan sekali untuk mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Dan Dia sudah mengasihi kita dengan kekal. Kasih yang tak bersyarat. Anda diterima apa adanya, tanpa syarat. Hanya karena kasih yang kekal. Anda nggak perlu jadi cantik, Anda nggak perlu jadi kaya, Anda nggak perlu jadi hebat. Dunia mungkin melakukan Anda seperti itu. Pasangan hidup Anda mungkin berlaku nggak beres sama Anda, sehingga Anda akhirnya menyerah minder karena selalu dituntut hal-halnya dari dunia. Tetapi Tuhan nggak pernah. Ketika kita mencari dari dunia, pengakuan dari dunia, harga diri dari dunia, kita akan lelah, kita akan jatuh, kita akan gagal. Tetapi ketika kita melihat pada kasih Tuhan, kita tahu apapun keadaan saya, Tuhan terima. Karena Dia begitu haus untuk mengasihi kita dengan kasih yang tak bersyarat, saudari. Efesus 1 ayat 6 dan 7 terjemahan IMB dikatakan, untuk memuji kemuliaan anugerahnya, dan olehnya Elohim telah menerima kita dalam Putra yang terkasih. Tuhan telah menerima kita di dalam Yesus, Putra yang terkasih Yesus. Dikatakan lagi, di dalam Kristus melalui darahnya kita beroleh penebusan, penghapusan atas segala dosa sesuai dengan kekayaan anugerahnya. Saudara, kata menerima di sini karena kita telah diterima ya di dalam putranya. Kita bukan diterima karena perbuatan kita hebat, karena kita luar biasa keterampilan kita, kemampuan kita, karena kita kaya, karena kita dermawan. Bukan itu, saudara. Kita diterima dalam Yesus. Kata diterima di sini, bahasa aslinya Yunania adalah charito. Dan charito ini artinya highly favor, sangat disukai, saudara-saudari. Tuhan menerima kita itu bukan asal-asalan, Dia menerima dengan sangat suka cita. Jadi, alasan kita satu-satunya kita disuka adalah karena kita ada di dalam Kristus, saudara-saudari. Alasan kita diterima sangat disukai, sangat dengan sukacita oleh Allah.
Kalau kita menghadapi manusia, kita akan kecewa. Nanti kita bisa jadi minder. Tapi ketika kita sangat mengerti bahwa kita sangat disukai, sehingga kita diterima apa adanya, di dalam Kristus, itulah yang membuat kita nggak akan minder lagi. Amin, saudara. Jadi akhirnya kita melihat bahwa kita berarti karena Kristus. Kebutuhan kita untuk merasa berarti itu terpenuhi ketika kita mulai melihat Kristus ada di dalam saya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang telah ditetapkan buat kita. Bukan buat orang lain, buat kita. Lalu kita akan aman dan terjamin karena kita mengerti posisi saya, status saya adalah anak. Dan saya memiliki warisan, keberhasilan, kesuksesan, kesembuhan, ya, kekudusan bahkan. Sehingga saya, kalau hari ini belum mengalami itu, bukan berarti saya nggak miliki, tetapi saya akan tetap pegang, tetap nggak mundur. Saya harus menerima, karena Yesus sudah bayar. Kemudian, saudara-saudara, kita pasti diterima dengan sukacita. Karena apa? Karena saya ada di dalam Kristus, bukan saya yang di depan, tetapi Kristus yang di depan, saya yang di dalam Kristus, sehingga Allah melihat kita sebagaimana Dia melihat Kristus Yesus Tuhan kita. Akhirnya semua kebutuhan kita dipenuhi, kita nggak perlu minder lagi. Jangan membuat diri Anda minder, karena orang minder salah satunya adalah nggak bisa sepenuhnya melihat kuasa Tuhan. Saudara, amin. Tuhan nggak mau kayak begitu. Anda tangkap semuanya? Yuk kita minta dan kita serahkan semua sampah-sampah minder kita ke dalam tangan Tuhan, dan kita terima pengakuan segala sesuatu yang datang dari Tuhan. Haleluya. Kita tutup dengan doa, saudara. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur karena selalu ada tuntunan, bahkan di tengah kekhawatiran, kekelaman. Dan hari ini kami mendapat tuntunan untuk kami menghalau penghalang-penghalang yang terutama hari ini kau katakan adalah rasa rendah diri. Karena rendah diri membuat kami tidak melihat bahwa sumber kami datang dari Tuhan. Hari ini kami tahu bahwa kami berarti karena Kristus ada di dalam kami. Kami aman dan terjamin karena kami anak-anak Bapa yang terkasih, dan kami terjamin di dalam warisan yang Bapa berikan buat kami karena Yesus telah bayar harganya. Dan kami bersyukur karena kami diterima, bahkan Allah sangat bersukacita dengan kami, Tuhan. Oleh sebab itu, karena kami ada di dalam Kristus, sebab itu Tuhan terima kasih. Biarlah kami mulai menyadari bahwa sungguh apa yang bisa memuaskan kami datang dari Tuhan, dan apa yang Tuhan sediakan bagi kami adalah masa menuai di tengah kesulitan dunia sekalipun. Terpujilah Tuhan kekal selamanya dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita yang menerima katakan amin. Tuhan berkati kita semua.